Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with Mr. Dan. Undang-Undang Cipta Kerja atau bahasa kerennya juga bisa disebut dengan Omnibus Law lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Ada beberapa yang pro, tetapi tidak sedikit juga yang kontra dengan undang-undang tersebut. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah termasuk dari bagian yang pro atau yang kontra? Kalau saya sih netral saja. Well, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang apa sih Omnibus Law itu, tetapi saya hanya akan mereview atau memberikan teman-teman beberapa kosakata penting dalam bahasa Inggris tentunya tentang Omnibus Law itu sendiri. Nah, tetapi sebelum kita masuk kepada kosakata tersebut, yuk mari subscribe, like, dan share video saya biar semakin bermanfaat bagi yang lainnya dan semoga semakin berkah bagi teman-teman yang menonton video ini. Well, apa saja kosakata bahasa Inggris yang bisa kita pahami atau yang harus kita ketahui tentang tema Omnibus Law tersebut? Yuk, mari kita lihat kosakata berikut ini. Kosakata pertama yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja kalau dalam bahasa Inggris itu adalah Job Creation Law. Contohnya seperti ini. Joko Widodo proposed Job Creation Law in his speech, yaitu Bapak Joko Widodo mengusulkan Undang-Undang Cipta Kerja pada pidatonya. Kemudian kosakata yang kedua yang berhubungan dengan Omnibus Law adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bahasa Inggris disebut House of Representatives. Contohnya seperti ini. House of Representatives approve Job Creation Law. Artinya DPR menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kosakata yang ketiga, dan ini tidak kalah pentingnya karena menjadi perdebatan pada rapat DPR, yaitu rancangan undang-undang atau draft law. Kalau contoh dalam bahasa Inggris misalkan seperti ini. Some House of Representatives didn't get the draft law in the meeting. Kemudian kosakata yang keempat yang penting juga kita ketahui berkaitan dengan Omnibus Law adalah ketenagakerjaan, karena itu menjadi bagian yang didiskusikan. Bahasa Inggris dari ketenagakerjaan adalah manpower. Contoh kalimatnya seperti ini. One of the issues in Omnibus Law is about manpower. Salah satu isu yang dibahas pada Omnibus Law adalah tentang ketenagakerjaan. Kemudian kosakata yang kelima yaitu penolakan. Seperti yang kita ketahui, banyak penolakan yang terjadi tentang Omnibus Law ini. Nah, apa bahasa Inggris dari penolakan itu sendiri? Bahasa Inggris dari penolakan adalah resistance. Contohnya seperti ini. Contoh bahasa Inggrisnya adalah seperti ini. There has been a lot of resistance to this law. Artinya, ada banyak penolakan tentang undang-undang ini. Kemudian kosakata yang keenam adalah yaitu buruh. Karena pada Omnibus Law sendiri itu ada dibahas tentang buruh, ya kan? Nah, buruh dalam bahasa Inggrisnya adalah labor. Kemudian contoh dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. The new legislation has been met with the protest by the labor groups. Yang artinya, undang-undang baru ini mendapatkan protes dari kelompok buruh. Kosakata yang ketujuh adalah PHK. Seperti yang dikatakan pemerintah bahwa Omnibus Law ini sebenarnya tujuannya untuk mengurangi PHK nantinya. Apa bahasa Inggris dari PHK? Yaitu layoff. Contohnya dalam bahasa Inggris, the country is facing layoff due to COVID-19. Atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, negara sedang menghadapi PHK yang cukup tinggi karena COVID-19. Kemudian kosakata yang ke-8 adalah UMKM. Yang katanya sih, dengan Omnibus Law ini, UMKM itu tuh bisa lebih mudah. Nah, apa bahasa Inggris dari UMKM itu sendiri? Bahasa Inggris dari UMKM adalah
small and medium enterprise. Contoh kalimat dalam bahasa Inggrisnya misalkan seperti ini. Omnibus Law is how the government support small and medium enterprise. Arti dalam bahasa Indonesia adalah dengan Omnibus Law adalah bagaimana pemerintah mensupport atau mendukung tentang UMKM itu sendiri. Kemudian kosakata yang ke-9 yang juga menjadi bagian protes dari beberapa masyarakat atau mahasiswa adalah pekerja kontrak. Nah, apa bahasa Inggris dari pekerja kontrak? Bahasa Inggris dari pekerja kontrak adalah contractual workers. Contoh dalam bahasa Inggrisnya misalkan seperti ini. The regulation about contractual workers is impossible to be implemented without government regulation. Cukup panjang. Artinya adalah ketentuan pekerja kontrak tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya peraturan pemerintah. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu tentang itu ya. Kemudian yang terakhir adalah undang-undang dan juga pasal. Undang-undang artinya laws, kemudian pasal artinya articles. Nah, contoh kalimatnya seperti ini nih. There are 79 laws and 1,244 articles. Nah, itu tadi teman-teman, 10 kosakata yang wajib kita ketahui, 10 kosakata bahasa Inggris yang wajib kita ketahui berkaitan dengan Omnibus Law. Silahkan teman-teman coba hafalkan karena itu pasti sangat berguna, khususnya bagi teman-teman yang suka berdiskusi tentang Omnibus Law menggunakan bahasa Inggris. Wow, keren banget ya. Nah, mungkin itu dulu kosakata di video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Silahkan subscribe, like, dan share. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan teman-teman. Oke. I think that's all for today. Thank you so much and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.